Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma tahdana wa taqabbal ya rahmatan ya dzal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita. Kita menuntaskan pembahasan bab sebelumnya tentang pintu-pintu masuknya penyakit hati. Pintu yang berikutnya setelah fudulul kalam atau berlebihan dalam lisan atau ucapan. Kemarin kita membahas tentang fudulul nador. Kita tuntaskan beberapa yang belum selesai. Afatul fudulul nadori, dampak-dampak dari kalau kita tidak mengontrol pandangan mata kita. Ada 12 di situ. Saya lupa sampai ke berapa kemarin. Kita ulangi saja. Al-afatul ula, dampak pertama, fudulun nadhari maksiatun wa mukhalafatu li amrillah azza wa jalla. Sesungguhnya yang harus paling kita pahami adalah fudulun nadhar atau tidak mengontrol pandangan itu bagian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaitannya sekali lagi saya tidak syahwat, saya biasa saja, bukan soal itunya. Tapi ya memandang sesuatu yang melampaui yang dibolehkan itu dilarang. Bukan soal nanti diikuti oleh syahwat apa tidak. Itu menjadi maksiat. Wa mukhalafatu li amrillah, dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil abdi fi dunyahu wa akhiratuhu anfa'u min imtithalin awamir rabbahu tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hidup kita ini, yang sebentar ini, yang pendek ini, kecuali ya hanya sekedar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi hidup ini? Ya, mau sebentar lagi mati, kan? Kalau tidak dipakai untuk ketaatan. Wa ma sa'ada min sa'atin illa bi imtithalin awamir. Dan karena kita sudah punya tujuan hidup yang sederhana itu, yaitu hidup ya untuk ketaatan Allah, maka kalau kita berhasil melakukan itu pasti sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita semua. Sama kayak dengan hari ini bisa sholat maghrib secara sempurna. Nanti ada waktu dengan itu karena urusan maghribnya kesusu, nggak sholat jamaah, mepet pisah, ya. Jadi kita merasa susah sendiri, kan? Merasakan kesedihan. Karena kita sudah punya standar hidup ini ya di sini taat saja kepada Allah. Wa ma syaqqa min sakin illa bitadayyi'u awamir, dan tidak ada kecelakaan kecuali dengan menghempaskan atau menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi maka kalau orang melampaui batas tidak kontrol pandangannya, satu berarti sudah maksiat kepada Allah. Yang kedua, innahu yafraqul qalba wa yastituhu wa yab'aduhu min Allah wa laysa 'alal 'abdi syai'un adarru minhu fa innahu yuhibbul fuhsya. Akan memisahkan hati dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati dijauh dari Allah, jauh dari menjauhkan kita atau berpisah dari Allah,
maka yang terjadi adalah kesusahan ya, dan kesedihan dalam kehidupan kita. Itu nomor 2. Nomor 3, annahu isinya hati terus Pak ya. Pertama maksiat, yang kedua menjauhkan hati, yang ketiga yat'aful qalba wa yahzanuhu wa ghaddul basar yuqawwil qalba, akan melemahkan hati dan mendatangkan kesedihan. Awalnya menyenangkan gitu ya, ngobrol mata yang tidak dikontrol, melihat yang maksiat, melihat yang mohon maaf seksi-seksi itu menyenangkan. Tapi kalau sudah selesai itu gelo kita ya. Jadi akan menghadirkan kesusahan dan kesedihan. Nomor 4, annahu yaksibul qalba zulmatun, akan membuat hati menjadi gelap. Kalau tadi menyebabkan lemah dan sebelumnya menjauhkan dari Allah, sudah satu paket, jauh dari Allah, melemah, habis itu gelap. Wa idza atlamal qalba aqbalat alaihi sahaibul bala. Nah, ketika hati ini sudah lemah, jauh dari Allah dan gelap, maka dia akan dinaungi awan bala atau bencana, syarra dan keburukan, min kulli makan, dari segala tempat ya. Jadi kalau kayak rumah itu loh Pak, kayak rumah itu tidak ditempati, lampunya tidak dinyalakan, yang ditinggal pemiliknya, itu kan jadi apa? Sangit gitu ya. Sowo. Hah? Sowo. Singit. Kok sangit? Sangit lah bau itu Pak. Jadi singit gitu ya. Kita lah lewat saja kayak ada perasaan tidak nyaman. Nah, kayak gitu ya. Hati kalau sudah gelap juga gitu ya. Akan mendatangkan keburukan, ketidaknyamanan dari segala tempat. Makanya ya, di ayat ini dihubungkan oleh penulisnya. Makanya Allah SWT dalam surah An-Nur itu membahas tentang orang-orang mukmin hendaknya menundukkan pandangan. Ya, apa hubungannya surah An-Nur? Ya, surah An-Nur surat cahaya dengan menundukkan pandangan. Nah, beliau mencoba mengambil pesan tersiratnya, menundukkan pandangan itu menguatkan cahaya Allah, mengobrol pandangan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ini Pak memang kaitannya dengan urusan laki-laki dan perempuan. Dalam surah An-Nur itu ada kisah tentang ibunda Aisyah yang difitnah itu Pak ya. Yang difitnah berzina ya, selingkuh dengan sahabat Rasulullah, difitnah orang munafik. Maka kemudian Nabi SAW itu ketika Aisyah, orang-orang itu ini bukti kebenaran Nabi itu begitu Pak. Jadi ketika ada asumsi fitnah itu muncul, kalau kita ini kan jiwa kelaki-lakian kita, jiwa sisi suami kita kan pasti akan membela istri. Tapi Nabi itu hati kecil ingin bela istri. Tapi ketika kan sesuatu opini kalau diyakini banyak orang kan mendekat fakta. Sekarang kan juga gitu Pak. Kita tidak jelas mana yang fakta opini kan. Opini kalau diyakini bersama jadi fakta. Nah, tujuan zina itu Nabi, kalau Nabi itu manusia biasa pasti akan membela istrinya. Tapi Nabi itu karena Rasul ya, beliau ya sudah, saya nunggu wahyu Allah SWT. Meskipun beliau yakin betul bahwa tidak mungkin istri kan, namanya istri sudah tahu bagaimana kita sebagai suami pasti paham ya karakteristik kita. Apakah istrinya selingkuh, apa dinisdakan ya, yang dihukum 8 tahun sekarang. Kan Nabi sangat tahu betul, tapi Nabi diam saja, nggak membela ya, kayak sekarang. Tapi beliau sampai memang turun wahyu. Ya. Sampai waktu Aisyah itu mengkonfirmasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sampai mau ikut orang-orang yang tidak percaya ke saya? Nabi cuma diam. Wah, ibunda Aisyah loro ya.
beliau menganggap Nabi berarti tidak mendukung beliau tuh kemudian mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sudah, kalau begitu Allah lah, sampai kalau udah percaya saya juga kamu voice gitu, kira-kira gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula dan nasir. Sudahlah, wakil saya Allah saja, nggak ada yang mau bela saya. Nah, setelah itu ayat itu turun, bunyinya apa namanya, orang-orang yang baik akan ketemu dengan laki-laki yang baik, akan ketemu dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik ketemu dengan laki yang baik. Perempuan yang buruk berzina maka ketemu dengan yang jelek juga. Laki-laki yang jelek ketemu dengan perempuan yang jelek. Itu kemudian statement dari langit langsung bahwa Aisyah ini orang baik. Kenapa orang baik? Karena tidak mungkin Rasulullah itu menikah dengan wanita buruk. Maka Nabi kemudian membela itu. Akhirnya selesai semua ya fitnah-fitnah itu. Nah, itu kaitannya dengan tentang wanita juga anur itu. Makanya ibu bapak sekalian dirahmati Allah, berzina itu dosa besar. Ya, berzina itu dosa besar. Menuduh orang zina itu juga dosa besar. Contoh ya, jangan agar kita bisa menuduhkan. Saya sudah selalu membahas ini ya, kasus apa namanya, mertua sama menantu, Pak. Ya, mertuanya tidak ngaku, menantu juga tidak ngaku. Kami hanya di kamar, gitu kan. Kami ibadah itu, dan kata menurut kami itu ibadah, sholat. Dan sholat itu kalau biasa saya buka baju, kalau sholat kayak apa, sholat buka baju kayak apa, ceritain dah nanti. Nah itu, tapi kalau dia melakukan pembelaan itu, kita tidak boleh menuduh dia berzina, memvonis dia berzina, tidak boleh. Ya sudah ya, dia melakukan tindakan asusila, ya kan? Tidak apa-apa. Perkara berzina itu tidak kita serahkan, karena tidak boleh menuduh berzina sampai itu tadi ya, apa timbanya masuk ke dalam sumur. Jadi akan dihukum. Nah, itu karena sama-sama menjatuhkan. Gimana Islam ingin menjaga, yaitu zina dimasukkan dalam dosa besar supaya kita ini tidak masuk jatuh ke sana. Hukumannya juga luar biasa. Tapi juga kita juga tidak menggampangkan menjatuhkan martabat orang dengan tuduhan berzina. Itu adilnya Islam itu luar biasa. Nah, itu dihubungkan dengan surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi. Jadi ayat 333, ayat 33-nya, ayat 30-nya, ayat 30-nya itu tentang menundukkan pandangan. Ayat 35-nya di closing oleh Al-Qur'an itu berbicara tentang keindahan nur Allah. Jadi kita ini ngobrol mata itu menyenangkan, betul lah Pak? Mengasihkan, ya Pak ya, mengasihkan, melezatkan nafsu. Maka kemudian ketika Al-Quran memerintahkan, Allah memerintahkan tundukkan pandangan, pasti ada yang tidak nyaman ya. Makanya di closingnya Al-Quran itu ya seakan-akan Allah mengatakan, ya saya tidak menjanjikan apa-apa kalau kamu menundukkan pandangan. Mungkin ada yang tidak nyaman, gelisah karena menundukkan pandangan, karena tidak menuruti nafsu. Tapi kemudian Allah closing dengan Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin. Kalimat yang indah, Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahayanya itu seperti lentera ya. Yang lentera itu di dalamnya itu ada api, yang di luarnya dilapisi oleh kaca-kaca ya. Yang kalaupun apinya tidak nyala, yang diminyaki oleh minyak zaitun yang tidak ada di barat maupun di timur. Kalimat indah sekali itu. Sebab Allah ingin mengabarkan pasti diganti keindahan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cahaya Allah. Baik. Itu fudulun nadar yaksal qalba wa yasuddu 'alal 'abdi babul ilmi. Nah, ini setelah menjauh dari Allah, kemudian melemahkan, menggelapkan, habis itu dampak berikutnya adalah akan mengeraskan hati, lalu dia jauh dari ilmu tidak masuk. Saya kemarin sudah bahas ya, bagaimana Imam Syafi'i itu curhat gitu ya, 40 hafalan hadisnya hilang karena apa?
Lihat betis Pak, betis itu di atasnya lutut atau di bawahnya lutut Pak? Hah? Halo? Betis itu, oh bawahnya Pak, betis di bawahnya Pak, atas itu paha. Belum lihat paha itu Pak, lihat betis Pak. Ya. Lihat betis itu 40 hafalannya hilang. Kalau 100. Kita udah hilang-hilang, kita punya hafalan. Salah satu pelajarannya juga orang-orang terdahulu itu selalu mengkaitkan musibah, kesusahan yang beliau alami dengan dosa dan kesalahan. Jadi dihubung-hubungkan. Ya. Kayak beliau Imam Syafi'i itu, oh hafalan saya hilang karena saya melakukan. Bukan dilihat sekedar oh hilang biasa, bukan. Dijadikan muhasabah. Jangan-jangan karena habis berbuat dosa yang mana? Beliau lihat betis di pasar ini. Nggak sengaja Pak, bukan kalau kita kan sengaja. Nggak sengaja. Oh, jauh ya kita Pak ya. Jauh Pak. Yang bisa kita lakukan hanya banyak istighfar. Nah, ya. Jadi selalu dihubungkan ya, kayak yang kita bahas sebelumnya. Ada laki-laki pulang ke rumahnya, istrinya kok ngorong-ngorong ngamuk ya, istrinya kok ngorong-ngorong judes begitu. Kalau kita kan langsung emosi juga. Kalau orang-orang soleh itu langsung statement mereka, ya Allah, ini karena dosa saya di luar, Allah Allah balas di rumah. Dengan apa? Dengan istri yang danu. Ibu senang nggak punya suami kayak gitu? Oh senang kan? Jadi langsung dijadikan masalah. Jadi yang disalahkan bukan istrinya, yang disalahkan siapa? Dirinya sendiri. Allah, ini mungkin karena dosa saya di luar, ya kontan balasannya di rumah dengan istri yang tidak tahu. Al-afatus sadisah yang keenam, annahu yasmihu bidukhuli syaitan ilal qalbi. Nah ya, prosesnya gitu Pak. Setelah gelap, habis itu jauh dari ilmu ya. Habis itu ya udah ya, yang gelap-gelap mau dimasuki setan. Ya kalau kayak rumah kalau lampunya mati dan dikunjungi ya demit, tuyul semua masuk semua lah Pak ya, gondrong masuk semua ya. Saya itu kadang bertanya-tanya Pak, kenapa orang Amerika tidak pernah lihat gondrong atau kuntilanak gitu ya, pocong. Ya. Kenapa tidak ada pertukaran jin gitu? Ayo Pak. Kenapa kita tidak pernah lihat Dracula misalnya, atau apa vampirnya versi Cina gitu. Vampir yang gitu. Apa sudah ada pembagian lokasi gitu kan ini? Nah, juga soal pocong itu, berarti itu kan muncul waktu Islam ada di Indonesia. Karena pocong itu kan cara menguburnya orang Islam. Orang Bali, orang Hindu tidak kenal pocong Pak. Karena orang kan dibakar Pak. Ngapain ya Pak ya? Jadi itu muncul justru waktu Islam. Pocong. Karena di barat itu menguburnya pakai jas, ya kan? Non Muslim Kristen itu kan pakai jas Pak ya, pakai jas dikasih dasi buku, maka jadinya hantu itu. Itu artinya apa? Itu ada peran pikiran kita. Ya saya mau nyimpulkan itu enggak gitu-gitu apa. Ada peran pikiran. Bahkan kalau ada pembahasan ulama-ulama kontemporer itu yang mereka menghubungkan, termasuk Gus Bahar. Menghubungkan soal jin itu jin itu ada yang jin itu bahasa, kalau kembali dalam bahasanya janun ya, kalau di Al-Quran itu janin itu asal katanya jin dan janin itu sama janun. Apa itu artinya? Secara bahasa itu artinya tersembunyi. Jadi makna bahasa sudah tersembunyi. Maka segala sesuatu yang tersembunyi itu disebut janin atau jin. Jan. Nah,
janin, jin, karena tersembunyinya. Nah persisnya apa? Itu ya karena tersembunyi kita tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini supaya kita tidak takut-takut aman sama yang gitu-gitu. Kerjaan setan itu bukan mau nakut-nakuti kita. Tidak ada gunanya. Kerjaan setan itu adalah mengkufurkan kita dari Allah. Oke, berikutnya yaitu ya masuknya akan menjadi pintu masuknya setan. Dan kita wa yanfadu maha ilal qalbi asra'u min nufudil hawa fil makanil khali. Maka kemudian setan itu masuk, lalu kemudian dia akan memanas, dia akan bergumul di dalam hati kita itu, terus memanas untuk menuruti nafsu kita. Nah, itu nomor 6. Baik, sekarang nomor 7. Inna atlaqal basar, sesungguhnya mengobral pandangan, yuqiul abda fil ghaflah ittiba'ul hawa, akan membuat seorang hamba itu berada dalam kelalaian dan mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah SWT berfirman di surah Al-Kahfi yang kita baca, Allah memerintahkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti nafsunya. Jadi kalau sudah lalai satu paket menuruti nafsu. Kemudian yang ke-8, inna nadarat taf'ulu fil qalbi ma yaf'ulu saham ila firramiyah. Sesungguhnya pandangan mata itu akan berakibat pada hati seperti anak panah yang menancap pada sasarannya. Itu berangkatnya dari Rasulullah SAW, karena pandangan mata itu seperti anak panah. Jadi secepat itu Pak, ya, Nabi menggambarkan itu ketika kita memandang, menjatuhkan pandangan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saat itu pula kita seperti melepaskan anak panah ke sasarannya, ya. Langsung menancap di hati. Menancap itu bekasnya juga, ya. sehingga sulit dicabut. Kalau dicabut tetap ada bekasnya. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apa resep supaya kita ini tidak, kalau melihat sesuatu yang mengganggu hati kita, kata Nabi, ya sudah tundukkan pandang. Karena cepat sekali, nggak bisa dikontrol Pak. Sekali lihat itu ngefek ke hatinya itu langsung hampir bersamaan, nancep ke hati itu bersamaan. Itu bahaya banget. Berikutnya yang ke-9, fudulun nadhari wa itlaqul basar yuratul hasarat waz-zafarat. Sesungguhnya mengobral pandangan itu akan menghasilkan hasrat dan gelora, ya, di dalam hati. Kita tidak sadar, kenapa kok tiba-tiba hasrat kita muncul. Kadang tidak kita sadari, tapi kok sahabat muncul, ya mungkin tidak sengaja melihat dengan nafsu, hanya melihat hal-hal di sekitar kita yang mungkin kita anggap biasa saja. Tapi karena itu ya, lebih pandangan memunculkan hasrat dan gelora-gelora. Annan nadratu tajrahul qalba, jarahan akan melukai hati dengan luka yang sangat. Itu nomor 10 ya, nomor 11 mirip-mirip ya. Itlaqul basar yatlaqu nurul basirah. Mengobral pandangan, kita harus mau membayarnya dengan hilangnya cahaya basirah dalam hati kita. Padahal cahaya basirah itu adalah modal kita untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basirah itu adalah modal kita untuk hidup dengan kebijaksanaan.
memaknai hidup, yang mengambil hikmah. Kalau bapak kena musibah kok loro-loro amat, soalnya tidak bisa ngambil hikmahnya. Nah, ini hikmahnya mungkin pasti ada ujungnya, ada kebaikannya kan. Nah, itu basiroh yang kerja, Pak. Kalau mata kepala melihatnya adalah apa? Basor, atau basor kita melihatnya ya kena musibah ya lo enggak enak gitu. Tapi basiroh itulah yang kemudian membuat kita ringan, kemampuan mengambil hikmah. Apalagi basirohnya kepada nur Allah yang membuat kita merasa manfaat. Nah, kalau kita berpandangan harus mau rela dibayar dengan basiroh yang meredup, cahaya basiroh. Sehingga apa? Ibadah tidak kerasa nikmatnya. Ya, sholat kan kalau dohirnya melelahkan, Pak. Males ya. Mandi itu mari subuh apalagi subuh ya, subuhnya agak malam. Ya. Nanti maghrib sama isya mepet sekali. Ya. Baru ya habis dari masjid ya sholat masuk ke rumah makan sebentar ya tamane budal. Secara fisik adalah yang membuat itu nikmat apa? Basirah itu. Kelezatan merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan Allah. Nah, saat sholat itu merasa mendapat sayangnya Allah, mendapatkan rahimnya Allah. Nah itu basirah, Pak. Nah ketika basar kita diobral, maka basirah kita menurun. Kalau basar kita, mata kepala kita tahan, maka basirah kita akan bercahaya, akan mengkilat. Ini ada sebuah ungkapan dari seorang alim ya, man amma dhahirahu bittiba'is sunnah. Barang siapa yang dohirnya, jasadnya itu dikondisikan untuk mengikuti sunnah Nabi. Wa batinuhu bidawamil muraqabah. Dohirnya, fisiknya itu dikondisikan mengikuti sunnah-sunnah harian Nabi yang dicontohkan Nabi. Hatinya itu ada dalam keadaan muraqabah, merasa diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadda basaruhu anil maharim, lalu kemudian pandangannya dijaga dari sesuatu yang diharamkan. Wa kaffa nafsuhu anis syahwat, lalu hatinya atau nafsunya ditahan dari syahwat-syahwat. Wa tidalul halal lam tahta firasat, lalu dia makanannya dia jaga dari yang haram, selalu makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Sampai bisa buka praktek. Jadi barang siapa yang dohirnya mengikuti sunnah Nabi, batinnya terus-menerus merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangannya dijaga dari sesuatu yang haram, lalu kemudian dijaga dari syahwat jiwanya, lalu makan hanya makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan tajam. Ngomong apa atau prediksinya itu tajam. Makanya kalau sampai datang ke dukun, ya dohirnya sudah jelas tidak mengikuti sunnah, ya kan? Ya. Nggak sholat misalkan, terus dia ngasih prediksi, ngasih sampai lakukan ini, terus sampai percaya, ya bodoh ya, bodoh goblok. Jadi itu, Pak. Nah makanya kata Sayyidina Abu Bakar itu firasatnya tadi Rasulullah, para sahabat firasatnya. Yang terakhir, yang ke-12, fudulul yulqul qalba fi dzalli ittiba'ul hawa wa dha'fal qalbi wa mihanatun nafsi. Sesungguhnya fudulun nazar, berlebihan dalam pandangan, akan meletakkan hati pada kehinaan dan mengikuti hawa nafsu dan melemahkan hati. Jadi akan menurunkan kemuliaan kita baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fudulun nazar yaqul qalba fi asarri syahwat. Berlebihan dalam pandangan akan membuat kita ini
akan menjadi tahanan syahwat. Pokok yang dipikir syahwat. Ojo mlebu nang nggon-nggon elek. Di dalam masjid saja mikirnya kotor. Kalau sudah nuruti pandangan, jangan ke tempat maksiat. Ke tempat yang baik saja, di masjid saja. Itu kalau pikirannya kotor. Nah, itu kan, ya nggak tahu ya kita tuh berita-berita. Kadang mirisnya itu kan guru TK, guru TPQ, guru ngaji yang melakukan hal-hal yang tidak sengaja. Jadi sudah jadi penjara di penjara oleh siapa? Kita tidak akan lolos, Pak. Kita akan menjadi orang-orang seperti itu kalau kita tidak ditolong oleh Allah SWT. Makanya bersamaan dengan terus kita ini beramal solih sekaligus tidak boleh takabur, tidak boleh takabur merasa sanggup bisa selamat dalam hidup ini tanpa pertolongan Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Di berikutnya setelah fudulul kalam, fudulul nador, berikutnya fudulul mukhalatah atau berlebihan dalam pergaulan. Ya. Pergaulan tidak dikontrol, maka kita nanti akan kena juga. Ini kita baca beberapa ayatnya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ala yadayhi wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Di hari di mana ini tentang hari kiamat nanti, manusia itu memasukkan ke dalam mulutnya itu dua tangannya. Kalian bisa bayangkan dua tangannya masuk ke dalam mulut. Itu gambaran atau metafora yang diberikan Al-Quran tentang orang yang nyesel. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dengan itu nyesel, biasanya kan gigit apa? Jari. Berapa jari? Ya? 3 jari. Berapa jari, Pak? Satu jari. Satu jari. Itu menggambarkan. Itu Al-Quran menggambarkan ya. Sak nyesel-nyeselnya itu sampai bukan hanya satu jari, tapi satu tangan, bukan satu tangan, 2 tangan bolong sampai gitu saking nyeselnya. Itu bisa membayangkan apa yang mereka saksikan sampai nyeselnya segitunya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Lalu mereka berkata, celakanya saya ya. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya. Kenapa saya itu tidak ikut jalannya Rasul yang sudah mendakwai saya. Nah, Rasul yang dimaksud bukan hanya orang-orang di zaman Nabi itu ya. Di zaman kita ketika hadis Nabi nyampe, risalah Rasulullah nyampe, sunnah Nabi nyampe ke sini, tapi kita tidak ikut ya, maka ya sama nasibnya. Kenapa saya tidak ikut Rasul? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celakanya saya. Kenapa saya itu menjadikan orang itu sebagai teman akrab saya? Adullani anid dzikri, dia menyesatkan saya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia memalingkan saya. Ijja'ani ya, ketika petunjuk Allah itu datang. Ketika petunjuk Allah itu datang. Jadi poinnya adalah hidayah itu sudah datang. Petunjuk itu datang, tapi karena pergaulan, karena pocong akhirnya ditinggalkan. Maka syaitan lil insani khadula. Sesungguhnya setan terhadap manusia itu sangat benci. Ayat yang lain, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla sama tadi Khalil. Khalil itu sahabat dekat. Khalil itu orang terdekat kita. Ada hadis kata Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Beliau dapat gelar itu karena saking beliau itu tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Nabi itu khalilnya Allah. Jadi khalil yang diangkat khalil Allah itu Nabi itu dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi itu bersabda, saking cintanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu pernah bersabda begini, seandainya aku tidak dilarang oleh Allah untuk mengangkat khalil atau sahabat yang spesial khusus, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku, sahabat spesial. Tapi karena tidak boleh, sudah setara sahabat yang lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling teman-teman setia. Nah, di sini ada yang tafsir mengatakan bisa termasuk istri atau suami. Ya, kan teman setia kita kan, suami istri kita kan. Al-akhillau pasangan-pasangan yang romantis begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Nanti mereka akan saling bermusuhan. Ya, makin romantis, makin berdekatan. Kalau tidak lanjutan ayatnya di sini adalah sebenarnya ada lanjutan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau hidup di dunia hanya dibangun dengan cinta, mau dengan pasangan, mau dengan teman, tanpa takwa, justru nanti mereka itu adalah musuh terberat bagi kita. Musuh terberat. Karuan mereka tidak kenal kita, itu kita tidak terganggu oleh mereka. Kita tidak terancam oleh mereka. Ya, saya sama bapak-bapak di sini gitu ya, kan ketemunya seminggu sekali. Ya cukup mengancam saya nanti, karena kenal. Cuman kan tidak lebih mengancam daripada teman-teman kantor saya, tetangga saya, istri saya. Jadi kalau tidak dibangun dengan takwa, hanya dengan cinta dan kedekatan, justru mereka jadi ancaman terbesar. Makanya di ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana orang-orang itu lari dari yang paling dia kenal di dunia, yang paling dia kenal di dunia. Kalau Ustaz Muslimin ketemu temannya di mall atau di pasar, selama dia kalau senang dengan temannya ini, pasti kalau ketemu dia pasti akan datang nemui, dari mana sana? Ngapain di sini? Nah, gitu. Kalau di akhirat enggak gitu, Pak. Di akhirat, ngobrol ini saya kodok perumahan Gayung Sari, enggak ada gitu. Nanti baru jenengan itu mulai nyari-nyari keluarga, nyari-nyari teman dekat itu ketika jenengan sudah aman. Aman, sudah dijamin masuk surga, sampai baru nyari. Satu-satunya orang yang tidak telat nyari dan sejak awal hari kiamat nyari dan ingin membela itu cuma satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Rasulullah yang sejak dibangkitkan tuh Nabi itu ingin merangkul itu sejak, cuma Rasul mau nyari sebanyak-banyaknya orang itu Rasulullah, yang lain tidak ada. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya bicara sedikit tentang pergaulan ini. Memang tidak disadari, Pak. Tapi itu terjadi. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kana al-insanu dha'ifa, dan manusia itu orangnya lemah. Kalau yang berbahaya dari pertemanan atau lingkungan itu adalah kita ini menetapkan standar baik. Itu kan ukurnya dari lingkungan. Saya ini sudah baik, itu diukur dengan lingkungan saya. Nah, maka standar baik menurut orang-orang itu berbeda-beda. Standar soleh, standar jelek itu menurut di kepala kita ini, Pak, masing-masing ini beda-beda, setuju nggak? Ya, bapak-bapak dengan saya ini beda-beda. Kenapa? Karena kita ada dalam lingkungan yang berbeda. Makanya Sayyidina Ali ya, beliau tuh
ketika hidup setelah Rasulullah SAW meninggal jauh ya, beliau itu bercerita di hadapan para salaf, para sahabat tabi'in. Ini kelas tabi'in Mas ya Pak ya. Jadi apalagi kelas kita ya, kelas tabi'in 100 tahun pasca Rasulullah meninggal ya, menjelang 100 tahun ya, setelah wafatnya Rasulullah. Kata beliau, kami itu pernah hidup ya, kata Alia, kami hidup dulu di satu waktu, di satu zaman di mana apa yang kalian anggap ini biasa-biasa saja, waktu itu kami sudah menganggap sebagai sebuah kesalahan besar di sisi Allah. Nah, standar itu bergeser gitu, Pak, karena lingkungan. Nah, yang kita khawatirkan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menetapkan standar kebenaran, standar kebaikan itu ya karena lingkungan kita. Kalau kita ada dalam lingkungan orang-orang solih, orang-orang baik, bisa jadi isinya itu kita merasa salah terus ya, merasa kurang terus ya. Padahal orang lain kita sudah baik, tapi kita karena standar kita itu di teman-teman kita itu kita masih mungkin di bawahnya. Lah coba dengan itu pindah ya, ke lingkungan yang dengan paling baik di situ. Sehari mungkin Anda tidak kerasa, 2 hari tidak kerasa. Setelah berhari-hari, perasaan kurangnya itu, perasaan merasa belum solehnya itu akan terkikis. Yang muncul adalah saya sudah baik. Buktinya dibanding kerucuk-kerucuk kita udah api ya. Ternyata, gitu kan? Jadi standar menurun. Karena standar menurun, akhirnya ya sudah kita cukup ujuk dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada ghirah lagi untuk memperbaiki diri. Dan itu bapak-bapak bahaya itu adalah soft sekali. Perubahan pergeseran standar tuh nggak langsung gitu Pak ya. Nggak malam dengan punya standar kebaikan yang tinggi tiba-tiba paginya langsung standarnya jadi kelas rendahan. Pelan-pelan. Dulu kita menganggap itu suatu yang tidak baik. Sekarang ya zaman koyo saya nah gitu kan, mulai memaklumi gitu kan, terus sehingga tidak ada. Jadi sehingga kita meninggalkan wirid. Dulu itu meninggalkan wirid karena konco-konconya ahli wirid semua. Kalau meninggalkan wirid kita nyeselnya luar biasa. Dan sekarang ketika konco-konco kalau sing wiritan ya kita ya sing menolak. Standar berubah. Standar berubah, tidak ada yang istighfari, tidak ada yang disesali, ya, terus begitu. Nanti ya kita nggak tahu gradasinya itu terus begitu sampai kepada kita. Kalau yang kemarin adalah meninggalkan kebaikan-kebaikan itu kemudian mulai dimaklumi, lanjut kepada berikutnya melakukan kesalahan-kesalahan itu sebagai sesuatu yang dimaklumi. Kenapa? Karena makanya kata Nabi, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Karena kita akan menentukan skala standar kebaikan itu ketika sehari-hari kita berinteraksi dengan sesama di antara mereka. Baik, di sini kita cukupkan. Di sini dijelaskan ada 4 tipe pertemanan yang harus kita sadari. Kelompok pertama, teman yang mirip dengan makanan, ya, makanan rutin kita, makan nasi itu, Pak. Nah, teman yang seperti ini adalah teman-teman yang baik, yang soleh-soleh. Butuh gak butuh, Anda akan tetap merasa harus makan. Betul nggak Pak? Sekarang kalau kita ini ya Pak ya, kalau sudah biasa makan pagi, siang, malam, meskipun lapar, rotok lapar, gak sepiro lapar, gak sepito lapar, pasti tetap makan. Sama dengan orang-orang soleh itu, meskipun Anda tidak sedang merasa butuh dengan mereka, Anda merasa baik-baik saja, tidak ada kebutuhan urgen dengan mereka, tetaplah berkumpul dengan mereka. Seperti makanan, lapar, tidak lapar, tetap makan. Butuh, tidak butuh, tetaplah kumpul dengan orang-orang suci, orang-orang baik, para guru, para ahli, para ulama. Yang kedua, ada pertemanan model obat. Obat itu kan tidak diminum tiap hari ya Pak ya. Nah, kalau dengan merasa butuh baru dikonsumsi. Kalau lagi sakit baru dikonsumsi. Mereka apa? Orang-orang yang baik dalam urusan dunianya. Jadi
Jangan akan datang ke orang yang dia itu punya kemampuan menyelesaikan urusan dunia kita, ya bisnis, ya teman bisnis. Tapi ya jangan ya datangi kalau lagi butuh menawarkan dagangan, pinjam uang atau menawarkan bisnis bareng. Nah, ya itu. Cuman kan obat tidak diminum terusan. Ya, kalau pas lagi yang ketiga ada teman seperti penyakit, ya, yang itu menyusahkan kita. Yang terakhir teman seperti kalau tadi penyakit itu memang menyakiti kita, Pak. Kita sadar dia tuh bikin tidak nyaman kita, dunia maupun akhirat. Ada yang terakhir, kita tidak sadar dia menyesatkan kita. Nah, itu namanya teman yang model candu. Candu itu kan narkoba itu kan kerasanya enak tapi membahayakan. Nah, itu kelompok teman. Nah, kita harus pandai memilah siapa yang harus ditemui setiap saat butuh tidak butuh, siapa yang kita boleh kita temui saat kita mau membutuhkan dalam urusan dunia maupun akhirat kita, siapa yang harus kita jauhi dan siapa yang harus kita hati. Saya kira itu Pak, dan minggu depan atau minggu depannya lagi kita membahas tentang fudulut ta'am. Nah, ini juga berat juga ya urusan makan, ya, berlebihan dalam urusan baik. Saya kira itu mungkin ada mau ditanyakan. Cukup ya? Maksudnya sudah bisa? Kurang 1 menit. Oh sudah, nanti kita sudahi saja. Mari kita sempurnakan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun